Kinarak mriku mawon, Mbah. Ya bahwa kita tidak usah saling menyalahkan lah Mbak, ini bencana ini salah siapa ya. Bencana ini ya bisa dikatakan ujian atau cobaan. Seakan-akan tikus itu datangnya dari langit. Jadi dari langit seperti mercon itu loh. Petasan itu direnteng-renteng itu jatuh gitu ke satu tempat di sawah. Saya mungkin juga jawabnya agak bingung juga Mbak. Ternyata masyarakat di sini juga masih senang tinggal di desa ini. Apa karena ini sudah menjadi tanah kelahiran? Dalam kesempatan ini saya ingin menularkan sedikit pengetahuan yang telah saya dapatkan, yaitu tentang vertikultur. Tanaman itu kita buat bertingkat-tingkat. Ini dengan tujuan apabila nanti dalam banjir ya, dalam masa banjir itu kita masih dapat memetik sayur, memetik lombok, memetik tomat, pokoknya semua kebutuhan dalam ibu-ibu memasak nanti kita masih bisa memetik. Selain tadi ya, selain kita bisa menghemat pengeluaran, kita akan mengkonsumsi sayuran yang sehat karena tanpa pestisida dan tanpa pupuk kimia. Ibu-ibu, mari kita lanjutkan dengan itu Bu, praktek cara menanam Bu. Nah ini Bu, seperti bola, ini bola bekas yang pecah, ini juga bisa kita gunakan untuk media juga. Jadi kita ndak usah beli, itu nanti biayanya mahal menanam vertikultur, ndak seperti itu Bu ya. Nah ini ini kan bisa ditaruh atau digantung, jadi ini kalau banjir itu aman ya, bisa digantung. Jadi begini, memang banjir ini adalah sejak dulu kami masih kecil sudah ada banjir. Nah, sejarah dari orang-orang tua dulu, waktu dulu bahwa awalnya di sini itu zaman Belanda itu daerah rawa. Rawa yang air laut itu masuk ke sini sehingga karena pinternya Belanda akhirnya di sini bisa dibuatkan perdesaan, termasuk desa Babalan dan sekitarnya. Itu awalnya itu. Lah, kenapa ini kok banjir? Memang sini kan terlalu datarannya rendah sekali. Lalu kalau dulu ada banjir itu memang ya ada kurun waktu berapa tahun sekali begitu itu banjir. Cuma sekarang karena ada banyak penggundulan gunung seperti di lereng Gunung Muria, Gunung Kendeng itu kan larinya air kan di Sungai Juwana. Apabila hujan deras atau intensitasnya tinggi, memang itu terjadi banjir. Lebih-lebih sekarang ini semuanya sudah gundul dan sungai-sungai sudah banyak yang dangkal. Sungai-sungai banyak yang dangkal. Sekarang ini memang
dari tahun ke tahun akhirnya dari masyarakat ada yang mencoba bagaimana kita membuat perahu bukan dari kayu yang seperti di pantai-pantai itu, tapi perahu dari seng, drum bekas itu, dari bekas oli atau minyak itu kita buat. Akhirnya dipandang efektif, cepat untuk kita lakukan untuk transportasi, ya kan, karena kan ringan. Tapi muatannya bisa sampai 8 sampai 10 orang. Kalau barang mungkin barang-barang hampir sampai ya 750 kuintal lah itu bisa, sampai 1 ton itu bisa. Sehingga sekarang hampir masyarakat kita sudah siap, kaitannya perahu itu sudah banyak yang memesan, membuat untuk itu. Per rumahnya itu hampir rata-rata sudah punya. Jadi kalau kerugian materi itu sudah jelas, dan dampak sosialnya mungkin begini Mbak, karena merasa senasib dan sepenanggungan, jadi mereka punya rasa itu Mbak, kesetia kawanan dan gotong royong yang tinggi karena merasa sama-sama senasib, ya sama-sama kena banjir. Jadi itu rasa kegotong royongannya tinggi, saling membantu, saling bahu-membahu untuk membantu yang kurang. Itu maksudnya yang masih ada juga yang belum punya perahu, itu juga dibantu gitu. Misalnya nganter sekolah itu kan ada yang ya walaupun sudah sebagian besar sudah punya, tapi kan masih ada yang sebagian kecil yang belum punya. Itu misalnya kalau anaknya sekolah itu juga sekalian diantar tetangga gitu. Kenapa ibu-ibu kok belum punya ide atau gagasan agar nanti pada saat banjir masih bisa memetik sayuran dan tanaman yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya ibu-ibu tuh juga sudah menanam Mbak, tapi masih di tanah, di pekarangan. Nah kalau banjir datang itu mati semua, terendam air. Nah terus itu dari Yayasan SIP itu mengundang kami untuk diberikan pelatihan tentang vertikultur. Dengan maksud apa, tujuannya apa, mengapa melakukan itu kami diberikan pengertian tentang itu. Dan akhirnya kami melakukan vertikultur. Apa ya, ibu-ibu itu bisa kreatif ya menciptakan atau ya memang gimana ya Mbak, yang namanya menyadarkan orang ya, kalau mungkin itu tidak ada niat juga sulit gitu ya. Tapi awalnya dulu itu kami untuk menarik ibu-ibu itu kami mengadakan lomba vertikultur yang kalau yang ikut hanya sedikit Mbak, hanya 15 orang. Itu mungkin tapi nggak apa-apa, ini kan yang ikut kan berarti ibu-ibu yang benar-benar mau dan ingin mengembangkan vertikultur. Itu dengan lomba dan nanti dengan harapan nanti setelah mereka mengikuti lomba nanti akan menerapkan di rumah dan akan mengajak tetangga-tetangganya. Ya ini Mbak, maksudnya bukti kemandirian kami di dalam menghadapi bencana, bahwa kami sudah meninggikan dapur untuk mengungsi. Dan kami juga punya persediaan pangan agar pada saat banjir nanti kami tidak kekurangan pangan. Dan saya juga meninggikan WC supaya pada saat banjir nanti kami masih bisa buang air besar secara sehat. Apa juga karena sudah ini loh Mbak, sudah bergaul atau bersosialisasi dengan teman-teman di sini, sudah akrab dengan sudah bergotong royong dengan masyarakat di sini, sehingga walaupun banjir mereka tetap bertahan dan mereka melakukan upaya-upaya atau melakukan bagaimana ya nanti kalau walaupun ini setiap tahun banjir, tapi bagaimana kita melakukan upaya supaya pada saat banjir itu kita tidak pasrah, kita melakukan hal-hal
yang bisa menyelamatkan diri kita dan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita akan lebih baik. Ini yang orang jadi tanda tanya kan begini, loh, kenapa untuk Babalan khususnya kita berupaya untuk memberantas tikus itu sudah secara manual itu sudah sejak lama, baik itu gerupyoan, semprotan, ya itu setiap minggu kelompok tani kita itu di sawah itu tidak sampai banyak, sampai mendapatnya sehari setiap hari minggu itu 2-3 sak tikus. Pertanyaan, kenapa setiap minggu kita gerobak yang sekian kok tidak pernah habis? Ini yang kita itu belum menemukan upaya apa supaya tikus itu habis. Awas, walah, gede ini. Dulu awal-awalnya memang pernah pakai strom untuk menjerat, untuk mengendalikan tikus tersebut. Namun ternyata juga kurang efektif karena banyak sekali masalah yang kita hadapi. Bukannya tikus yang kena strom, namun namanya orang, Bapak Ibu petani kadang-kadang walaupun dia masang strom sendiri, dia lupa. Itu juga pernah terjadi, ada korban yang kena strom listrik sehingga meninggal dunia. Nah, dari pengalaman tersebutlah dari Bapak Ibu petani yang ada di desa kami berupaya untuk mengembalikan kondisi alam yang tadinya kenapa tikus nggak ada seimbang, berarti sekarang kok banyak tikus, berarti ada salah satu mata rantai yang diputus, yaitu salah satunya yang bisa dikembangkan adalah dengan mengembangkan burung hantu Tito Alba. Yang anak ini kita ambil dari sawah, Pak. Ini dari anak kita adopsi, misalkan anaknya ada 6, kita ambil 2 yang kecil-kecil. Kurang lebih sejak tahun 1990 warga kami banyak dirugikan oleh hama tersebut, sehingga paling tidak secara berkepanjangan kerugian yang dirasakan oleh petani itu amat sangat memberatkan. Kalau dulu sebelum kita mengembangkan burung hantu pemakan tikus, paling secara umum merata maksimal 30% dari hamparan 120 hektar tersebut. Apabila kita rata-rata per hektar 20 juta, berapa juta yang kita hemat dengan adanya kita mengembangkan burung Tito Alba tersebut? Itu di satu sisi. Di sisi lain, kalaupun kita mengadakan gerobyokan dengan cara gerobyokan maupun pasang umpan dan pasang jerat, itu juga kurang efektif. Karena apa? Kalau satu hari kita mengadakan gerobyokan kurang lebih 100-an orang tenaganya, kalau kita hitung biaya berapa itu 100 orang. Ternyata dengan adanya Tito Alba, Bapak Ibu petani tinggal tidur di rumah, yang kerja itu Tito Albanya mengendalikan hama tikus tersebut.
Pak iki mungkin Ngendok. bar ngendok dene kan wis wayah kawin nah mungkin loro pasangan ya. pasangan nah. Ngono. Musim kawin nah. Ya musim kawin iki, musim kawin ke sing Sing kedua mungkin. kedua ya. Iya. Nah, alhamdulillah di desa kami sudah terdengar kicauan burung tiap pagi. Burung apapun sudah terdengar. Kalau dulu sebelumnya kita tidak pernah mendengar kicauan burung-burung tersebut, Mbak. Sehingga suasana desa yang tadinya asri dan alami itu sulit kita temui. Dan alhamdulillah sekarang mulai kita rasakan suasana desa yang sesungguhnya. Daerah di sini kalau kemarau itu sulit mendapatkan air bersih. Sumber air di sini kalau walaupun itu sudah itu Mbak pakai sumur bor itu loh Mbak. Itu walaupun kedalamannya itu sampai 50 meter, 60 meter itu ternyata keluarnya itu asin. Jadi kalau itu hanya bisa untuk MCK. Yang untuk kebutuhan minum itu harus beli. Kalau dulu kan belum ada penampungan di sini Mbak, itu harus beli dari luar desa. Nah terus itu juga dari Yayasan SIP itu menawarkan bagaimana kalau di Desa Babalan ini ada pengelolaan air bersih. Kira-kira mau apa tidak? Ya karena ini merupakan satu kebutuhan, kami juga mau untuk mengelola air bersih ini. Dan pengelolaan dan itu Mbak, prosesnya itu memang kan awalnya memang itu merupakan satu kebutuhan. Jadi masyarakat sini itu juga memusyawarah sendiri. Nanti merencanakan sendiri habisnya berapa, terus mereka juga membuat sendiri, diawasi sendiri, dan akhirnya nanti mereka juga memutuskan kalau ini milik kita yang membuat, kita yang merawat. Ke depan nanti juga kita harus merawat dan mempertanggungjawabkan sendiri ya karena itu milik kita begitu.